Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sharing materi khutbah yang tadi disampaikan oleh khatib di Masjid Ar-Rauf, Green Under Resident, Masya Allah. Materinya sangat bagus sekali, sangat menggugah tentang pentingnya kita berhati-hati di dalam berkawan, di dalam berteman di kehidupan dunia ini. Pertama, beliau menyampaikan tentang sebuah penyesalan, bahwa kelak ada manusia yang menyesal atas apa yang telah mereka jalani di kehidupan dunia. Dahulu mereka salah di dalam bergaul, salah di dalam memilih teman. Khatib menyampaikan di khutbahnya surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ingatlah pada hari orang yang zalim itu, dia menggigit kedua tangannya. Subhanallah. Ini menunjukkan penyesalan yang begitu dahsyat. Ya, sampai-sampai dia menggigit jari jemari kedua tangannya seperti ini. Menunjukkan penyesalan yang begitu dahsyat, ya, begitu hebat. Dia berkata, "Aduhai sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Artinya dia mengikuti, ya, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai sekiranya, ya, aduhai celakalah aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an setelah peringatan Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan adalah syaitan, dia telah berkhianat kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ini, ya, 27 sampai 29 menggambarkan tentang penyesalan umat manusia yang mana dahulu ketika di dunia mereka salah memilih teman, salah memilih komunitas, salah memilih lingkungan, ya, teman-teman. Yang mana pada hari kiamat mereka menyesali hal itu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya setiap kita, apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, kita harus mematuhi rambu-rambu di dalam agama kita. Termasuk, ya, agama kita ini mengatur agar kita berteman dan bergaul, bergabung, berkumpul hanya bersama orang-orang yang baik. Memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Jadi seseorang itu akan bergantung kepada agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW agar setiap kita memperhatikan siapa yang menjadi teman dekat kita, karena dia pasti akan mempengaruhi agama kita. Kemudian juga di dalam sebuah syair, seorang ahli syair berkata, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, faqullu qarin bil maqarin yaqtadi." Jangan bertanya tentang seseorang, tapi tanyalah siapa temannya. Karena setiap teman itu pasti akan mengikuti temannya yang lain. Wa idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Dan apabila engkau, ya, menjumpai suatu kaum, suatu komunitas, ya, atau suatu lingkungan, ya, masyarakat pergaulan manusia, maka bersahabatlah dengan orang-orang yang baik di antara mereka. Wala tashab al-arda, jangan bersahabat, ya, berteman dekat dengan orang-orang yang buruk. Fatardi ma'arradi, maka engkau akan menjadi buruk
bersama mereka orang-orang yang buruk. Allahu Akbar. Maka saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita, ya, pribadi kita ini, diri kita, menjaga diri dari lingkungan komunitas, ya, orang-orang yang buruk, karena mereka akan bisa menyeret kita, mempengaruhi kita. Maka pilihlah, ya, lingkungan yang baik, orang-orang komunitas yang baik, ya, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita semakin semangat untuk menjalankan ibadah, amal soleh, ketaatan, dan juga menjadikan kita semangat untuk berkontribusi dalam hidup ini, ya, menebar manfaat, kebaikan-kebaikan untuk sesama. Jadi bertemanlah, ya, bergabunglah bersama lingkungan komunitas yang baik, yang soleh. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW, ya, khatib menyampaikan penutup khutbahnya dengan sabda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mempermisalkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik itu, kata Nabi SAW, seperti hamilul misk, seperti penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, maka kita seperti dekat dengan penjual minyak wangi. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, otomatis kita akan dapat aroma wangi darinya. Ya. Boleh jadi kita membeli sesuatu darinya, ya, parfum yang wangi, atau dia memberi kepada kita, ya, parfum yang wangi itu secara cuma-cuma. Atau paling tidak kita mencium aroma wangi ketika kita dekat dengannya. Masya Allah. Nah, adapun teman yang buruk, maka dipermisalkan oleh Nabi SAW seperti nafikhu al-kir, seperti pandai besi. Ya, kalau kita dekat dengannya, maka kita bisa terkena cipratan api darinya, atau baju kita robek, terbakar, atau paling tidak kita mencium bau busuk, bau tidak sedap kalau dekat-dekat dengannya. Maka hendaknya setiap kita selalu memperhatikan dalam kehidupan ini siapa yang menjadi teman dekat kita. Ya, bukan berarti ini kita tidak boleh, ya, harus menjauhi orang-orang yang buruk, tidak juga. Tetapi untuk menjadi teman dekat, teman karib, ya, sahabat, besti, maka pilihlah yang terbaik, karena itu pasti akan mempengaruhi agama kita. Ya. Adapun teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak memiliki pengaruh yang baik untuk kehidupan kita, ya, dunia akhirat kita, maka sebaiknya kita jauhi. Ya, cukup sebatas mengenal saja. Tapi untuk berteman dekat, bersahabat dekat, sebaiknya jangan, tinggalkan. Ya. Kita hanya sebatas komunikasi saja dengan mereka, menyampaikan nasihat. Ya, adapun mengikuti program-program mereka, ya, pergaulan-pergaulan mereka, agenda mereka, maka sebaiknya jangan, ya. Khawatir kita terseret, kemudian semakin jauh, sebagaimana di dalam surat Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, di akhirat. Aduhai celakalah diriku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran setelah peringatan itu datang kepadaku. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita sharing lagi, ya, dari apa yang kita dapatkan dari khutbah atau materi-materi ceramah Ustadz yang kita ikuti kajiannya, yang kita dengarkan pemaparannya. Demikian, barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.